Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Freddy Handoko SPD, MAK, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Azizah dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan isi materi yang telah saya susun dalam PowerPoint, sekaligus menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal ujian tengah semester. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian ini, dapat kita pahami bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup seluruh aset, kewajiban, serta aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara dalam rangka menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, dalam keuangan negara terdapat beberapa unsur penting yang perlu dipahami. Unsur pertama adalah objek keuangan negara, yaitu segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban negara, termasuk kebijakan fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara. Unsur kedua adalah subjek keuangan negara, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan milik negara atau daerah, serta lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Unsur berikutnya adalah proses keuangan negara yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis agar pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik. Adapun tujuan dari keuangan negara adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta mencapai tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara mencakup hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Selain itu, keuangan negara juga mencakup kewajiban negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta membayar tagihan kepada pihak ketiga. Ruang lingkup lainnya meliputi penerimaan negara dan daerah, pengeluaran negara dan daerah, serta kekayaan negara atau daerah yang dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Tidak hanya itu, keuangan negara juga mencakup kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka kepentingan umum. Kemudian, dalam keuangan negara terdapat 3 aspek utama, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Penerimaan negara merupakan seluruh uang yang masuk ke kas negara dalam satu periode anggaran, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara sendiri merupakan hak penting yang dikuasai sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Di sisi lain, pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan seperti pembayaran gaji karyawan, pembangunan infrastruktur, pembayaran utang negara, serta pemberian subsidi dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja negara merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selain penerimaan dan pengeluaran, terdapat juga pembiayaan negara, yaitu setiap penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali di masa yang akan datang. Contohnya adalah penerbitan surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, serta penggunaan saldo anggaran lebih. Selanjutnya,
Keuangan negara dibagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Pengelolaan fiskal berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara, seperti pemungutan pajak dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar serta stabilitas ekonomi yang umumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan pengelolaan keuangan negara yang disahkan berkaitan dengan pelaksanaan serta pelaporan anggaran yang ditetapkan. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, terdapat pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Yang pertama, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Menteri Keuangan bertindak sebagai pengelola fiskal serta wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, menteri atau pimpinan lembaga juga berperan sebagai pengguna anggaran dalam instansi yang dipimpinnya. Pembagian kewenangan ini dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya, kebijakan moneter di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah serta mengatur sistem keuangan agar tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, dalam sistem keuangan negara terdapat hubungan antara berbagai subjek yang terlibat seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, badan usaha milik negara dan daerah, serta lembaga moneter dan moneter. Seluruh pihak ini saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mengelola keuangan negara agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini, pengelolaan keuangan negara telah mengalami perubahan dari pendekatan yang bersifat administratif menjadi berbasis kinerja. Hal ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, pengelolaan aset yang lebih optimal, serta pemanfaatan teknologi melalui e-government. Dengan adanya paradigma baru ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih modern, efektif, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.